Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Naufal Mumtaz. Saya di sini akan membawakan acara menjadi host di Podcastma, podcast kesejahteraan mahasiswa. Podcast kesejahteraan mahasiswa itu nanti isinya berupa berbagai macam informasi yang ada di Fakultas Hukum dan juga tentang mengangkat isu-isu serta kolaborasi yang akan diadakan di Fakultas Hukum sendiri. Dan kita di sini telah mengundang narasumber yang luar biasa yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang santai dengan kita. Oke. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dengan teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Iksan. Mungkin kalau lengkapnya sekarang Dr. Muhammad Iksan SHMH, sekarang menjadi Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Apalagi yang harus saya kenalkan? Mungkin alamat rumah alamat. atau Ya, saya sekarang tinggal di perumahan Tiara Ardi Purbayan. Purbayan ya. Dekat berarti ya, dekat, paling-paling sekitar 2 kilo ya dari sini ya. Sampai 10 menit lah biasanya datang kalau pas tidak macet. Kebetulan saya menjadi dosen di UMS sudah lama ini ya. Jadi sudah sejak tahun 1991. Wah, mungkin saya belum lahir. Oh, itu. Belum. Di program saja belum. Ya, itu belum di program juga. Tahun 91, ya. Kebetulan saya S1-nya alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta juga. Jadi alumni sini juga. Ya, kemudian setelah saya sekian lama jadi dosen, saya kuliah di program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro dan kemudian kemarin mengikuti program Doktor Ilmu Hukum di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, menurut Bapak nih, dari pandangan Bapak, kita mengadakan podcast semacam ini berbincang santai. Mungkin ini sebagai opening podcast, yaitu narasumbernya langsung dari Bapak Iksan. Nah, nanti kedepannya podcast ini nanti sebagai media informasi, terus pengangkatan mungkin isu-isu yang sedang happening yang ada di publik atau di kalangan mahasiswa juga, terus juga nanti sebagai media kolaborasi untuk kedepannya. Itu menurut Bapak tentang pandangan kita mengadakan acara podcast seperti ini tuh bagaimana? Saya kira baik ya. Jadi sebagaimana kita tahu sekarang sudah era IT ya. Ya, IT. Jadi era IT, mahasiswa itu dan kita semualah membutuhkan informasi-informasi yang sangat beragam. Ya. Baik yang langsung barangkali yang kita tempel diumumkan di kampus ya melalui media sosial ya. Instagram kita ada ya. Kemudian Instagramnya kampus apa nih Pak? Biar sekalian dilihat sama teman-teman. hukum.ums.ac.id. Hukum.ums. Ya, Fakultas Hukum. Ya, Fakultas Hukum ums.id. Nanti coba beberapa kegiatannya kita upload di situ. Kemudian informasi tentang Fakultas Hukum tentu saja di web Fakultas Hukum ya. hukum.ums.ac.id. Kemudian di Telegram ada. Telegram Fakultas Hukum UMS. Fakultas Hukum UMS. Dan saya kira kita memang perlu, karena zamannya ini memang zaman IT, zaman sosial media gitu ya, menggunakan semua media lah untuk bisa menyalurkan aspirasi, untuk bisa menyampaikan informasi tentang Fakultas Hukum maupun produk-produknya, luaran-luaran yang dihasilkan, supaya kita tidak saja dikenal di kalangan mahasiswa tapi juga masyarakat, sekaligus barangkali masyarakat bisa lebih paham tentang Fakultas Hukum dan mungkin bisa memperoleh manfaat dari itu. Nah ini nih Pak, saya mau tanya tentang yang sedang happening banget di antara mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum. Kemarin tuh sudah ada surat edaran bahwasanya UAS akan diadakan secara offline. Wah ini kan teman-teman bertanya, wah UASnya sudah offline nih, gimana ini? Gitu. Pandangan dari Bapak gimana? Saya kira kita paham ya. Jadi kemarin kita mengalami pandemi COVID ya, sudah hampir 2 tahun. Saya kira. Kemudian berita-berita di
media nasional termasuk putusan pemerintah sekarang memang sudah dilonggarkan. Ya. Maka kemudian pimpinan universitas sudah memutuskan bahwa mulai setelah UTS kemarin kita sudah mulai offline penuh. Ya. Tentu saja kalau kuliahnya juga sudah offline. Apalagi ujiannya kan gitu logikanya gitu ya. Masa ujiannya tidak offline. Ya, kita akan mulailah ujian secara offline insya Allah. Ini masih digodok, tapi saya kira offline saya kira. Walaupun kita belum mengeluarkan jadwal gitu ya. Berarti untuk siap 100% ya harus siap dong. Mahasiswanya ini kan satu semester ini setengah semester setelah UTS sudah offline. Nah, tinggal meneruskan saja besok pas ujian. Banyak juga kebetulan mahasiswa yang ada di luar kota, luar pulau juga udah pada berdatangan. Nah, ini nanti kalau enggak di offline kan nanti pulang lagi ya. Iya, nanti jangan-jangan malah pulang lagi nanti biaya berisiko tinggi juga nanti kan kalau di tempat-tempat umum terlalu lama. Terus sekiranya apa nih Pak persiapan yang harus disiapkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang akan mengikuti Saya kira ujian? Begini, ini yang keputusan pimpinan universitas tentang standarisasi penilaian ya. Saya kira kemarin sudah di-share ya oleh pimpinan universitas. Jadi untuk meningkatkan kualitas alumni UMS termasuk Fakultas Hukum, maka standar penilaian itu sekarang dinaikkan. Jadi kalau yang semester kemarin dan sebelumnya itu nilai 77 itu sudah dapat A, sekarang 80 minimal ke atas, jadi standarnya lebih tinggi. Naik ya. Dulu 70,1 itu sampai dengan 77 itu AB. Sekarang AB itu antara 75 sampai 80 sampai 79 lah berarti ya, sampai sebelum 80. Artinya apa? Artinya mahasiswa untuk bisa memperoleh IP sama dengan semester kemarin dan sebelumnya, itu berarti harus melakukan ikhtiar lebih serius. Kan gitu ya? Iya, benar gitu. sekali. Apalagi kalau kemudian IP-nya kepengen naik, itu berarti ikhtiarnya harus lebih serius lagi, harus belajar. Nah, kemarin kita sudah dalam tanda petik ya, mungkin setengah ternina bubukkan dengan online ya. Iya, betul. Bagaimanapun kita melihat online banyak sekali kelemahannya juga. Memang kelebihannya ada ya. Kemudian kita diperkenalkan dengan teknologi pembelajaran baru online dan lain sebagainya. Tetapi kelemahannya itu memastikan bahwa mahasiswa mengikuti seluruh proses PBM secara online gitu ya. Mau membaca PPT, mau membuka video penjelasan PPT, mengerjakan tugas-tugas melalui psikologi gitu. Kemudian menambah sendiri. Bahkan dalam praktek ketika kuliah online Zoom pun mahasiswa banyak sekali yang yang offline, yang off cam. Sehingga kita tidak ngerti sebenarnya gitu. Ya mungkin sebentar dia on cam, tapi habis itu kemudian di off cam lagi. Sehingga dosen bisa jadi ketika itu pas mengajar melalui Zoom, bisa jadi juga sulit memastikan dia itu memang pada keadaan mengikuti betul di depan kamera atau tidak. Nah, saya kira kalau bicara efektif, saya kira efektif kuliah offline itu saya kira lebih efektif. Karena bisa terpantau, bisa langsung gitu ya. Kemudian kaitannya dengan tanya jawab, pertanyaan, penjelasan itu saya kira juga sebenarnya lebih baik. Ya mungkin seling-seling lah minimal gitu ya. Mungkin berapa persennya nanti online gitu ya. Tapi ini kan kita kan sekarang berarti ada di masa transisi ya Pak ya, di mana tengah semester sebelumnya tuh kita masih kuliah di online ya. Bahkan semuanya masih online dan kebetulan di akhir semester ini tuh kita berubah menjadi offline semua. Nah, menurut dari Bapak Iksan sendiri tadi kan lebih efektif juga lebih offline tuh lebih efektif juga. Tapi lebih mungkin dari beberapa mahasiswa juga terkadang itu bahwasanya ada suatu pengumuman bahwasanya kuliah offline dan lain sebagainya itu terkadang juga terlalu mendadak. Dalam artian persiapan untuk mahasiswa juga seperti yang ada di luar pulau, di luar Jawa itu
wah kok tiba-tiba seminggu sebelum offline tuh atau 2 minggu sebelum offline baru dikeluarkan seperti itu? Saya kira tidak juga gitu. Edarannya sudah mulai pas puasa itu kok. Ya, ya Artinya tapi kan sebenarnya sudah edaran rektornya itu sudah bahwa setelah UTS itu sudah Ya. akan dilakukan secara offline. Ya. Nah, mestinya mahasiswa begitu ada edaran itu, mestinya kemudian menyiapkan diri. Ya, benar. Mungkin mahasiswa itu yang kemudian ditunggu-tunggu itu pengumuman dari fakultas, Dari dikira fakultas. masih akan ada gitu. Iya. Sementara kan fakultas itu bagian dari pelaksana kebijakan universitas ya. Ketika kebijakan rektor memang ini mengamanatkan supaya perkuliahan sudah mulai offline ya kita mengikuti saja. Itu sebenarnya waktunya cukup. Hanya saja saya kira memang mahasiswa itu ternina-bobokkan. Ya, iya. Selama ini sudah di rumah mungkin Nyaman, kosnya terlalu nyaman juga. Kalau yang jauh dia belum perpanjangan kos Ya, atau benar. mungkin kosnya habis dia belum nyari lagi. Ya. Kemudian dia harus offline, jadi dia akan memang tambah sibuk. Tapi kan itu hanya menunda waktu saja. Kalau Iya, tidak benar. sekarang ya paling besok gitu kan setelah sama saja lah. Gitu. Ini Pak, ini kan kita udah mau kedatangan mahasiswa baru nih, Pak. Iya. Mahasiswa baru Fakultas Hukum. Nanti untuk mahasiswa baru itu mulai ada program-program atau kegiatan-kegiatan tuh sekiranya dimulai kisaran bulan apa itu Pak? Oke, sebelumnya kita patut bersyukur ya sekarang walaupun ini sedang pandemi. Iya. Per hari ini saya tadi baru saja ngecek di eksekutif ums.ac.id itu yang menjelaskan atau yang memonitor langsung perkembangan mahasiswa baru. Tercatat per hari ini, per jam ini, itu pendaftar Fakultas Hukum S1 itu 825. Gelombang satunya saja. 825 mahasiswa. Itu gelombang Kemudian satunya. pilihan satu. Gelombang satu, pilihan satu. Pilihan duanya sekitar 600-an berapa gitu. Yang pilihan dua berarti mungkin pilihan pertama ngambil ekonomi atau kedokteran gitu ya. Oh, iya. Pilihan dua di Fakultas Hukum itu sekitar 600-an sekian. Ya. Tapi kalau yang 800 itu memang pilihan pertama di Fakultas Hukum. Nah, per hari ini yang diterima kira-kira sekitar 300. Oh, sudah ada 300. 300. Tapi yang daftar ulang sudah registrasi berarti sudah fix itu sekitar 250-an berapa. Berarti kira-kira sudah 70% ya. Dari kuota yang ada. Dari kuota 320 mahasiswa. Ini kita bersyukur karena ini masih sampai bulan Agustus ya, masih 1,5 bulan ya, masih hampir 1 bulan. Insya Allah kuotanya terpenuhi dan biasanya kalau di UMS memang passing grade penerimaan skor nilai, passing grade skor nilai itu akan naik. Oh, iya. Jadi nanti semakin mendekati tutup itu Semakin nanti tinggi semakin juga. tinggi gitu ya. Logikanya yang masuk semakin pinter-pinter gitu. Malah berarti semakin akhir semakin pinter-pinter. Iya, kalau nggak pinter nggak masuk karena passing grade-nya itu dia tiap bulan naik kok, dinaikkan gitu ya. Semakin mendekati penuh, semakin mendekati penuh. Oke, kemudian nanti mahasiswa itu akhir Agustus ya. Berarti mulai itu ada nanti akan ada Masta. Masta itu penyambutan mahasiswa baru ya di tingkat universitas ya. Masta PMB namanya. Masta PMB di bulan Agustus ya, ya akhir Agustus. Akhir Agustus Nanti tapi pengumumannya nanti akan dibuat fix-nya. Kelihatannya juga belum. Tetapi nanti sebelum akhir Agustus nanti akan ada juga mungkin Masta IMM gelombang 1. Oh, Masta IMM. Berarti artinya IMM biasanya kan dibagi dua ya. Ya. Artinya yang akhir itu biasanya mendekati Masta PMB. Kemudian yang Masta IMM yang gelombang awal itu supaya intens kemudian biasanya dipecah jadi dua gitu ya. Gelombang satunya itu biasanya nanti sekitar di pertengahan Agustus. Ya, itu nanti akan ada Masta. Biasanya Masta IMM 3 hari ya. Oh iya. Ya sekitar nanti ditambah Masta PMB yang dikelola oleh panitia universitas itu biasanya 4 hari ya. Ya, 4 hari. Kemudian nanti di awal September nanti mahasiswa akan diterima di Fakultas Hukum, ya akan disambut di Fakultas Hukum dalam acara PPA. Program pengenalan akademik yang itu penanggung jawabnya pimpinan fakultas nanti kolaborasi dengan organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum.
Oke. Itu biasanya 4 hari juga. Nah, ini kan ada wacana-wacana nih Pak, bahwasanya Masta PMB, IMM dan PPA itu akan diadakan secara offline. Ya. Nah, itu apakah benar atau masih ada pertimbangan dan lain Saya kira akan benar ya. Walaupun benar, ini ya. kami dari bidang 3, Wakil Rektor 3 belum membuat keputusan. Ini panitianya masih mempersiapkan konsep PPA-nya karena memang masih 1 bulan lebih ya. Jadi sekarang sedang mau dimatangkan dulu. Tetapi prediksi saya karena perkuliahan juga sudah offline, termasuk perkuliahan semester depan juga offline juga. Saya kok merasa kalau itu hampir pasti offline. Hampir pasti offline. Ya. Saya kira ya, walaupun ini tinggal nunggu ketok palu WR3 saja gitu ya, mau offline atau tidak. Tapi menurut saya kalau kuliahnya saja sudah offline saya kira PPA-nya juga offline. Yeah. Nah, itu kan kita juga transisi juga ya Pak ya, dari sebelumnya 2 tahun berarti ya Pak ya, kita mengadakan secara online dan kemudian insya Allah di tahun ini akan diadakan secara offline juga. Nah, itu untuk mahasiswa baru sekiranya persiapan apa ataukah yang harus disiapkan oleh para mahasiswa? Yang pertama, Masta kan ada yang pertama Masta IMM ya. Ya. Masta IMM itu kan ini pengkaderan Muhammadiyah level yang paling rendah ya, paling bawah. Ya. Jadi memperkenalkan mahasiswa terkait dengan Islam kemuhammadiyahan. Ya. Ini tidak ada yang perlu dipersiapkan matang-matang, ya harus hadir, mengikuti semua sesinya hanya nanti ada ceramah gitu ya, kemudian interaktif, diskusi interaktif, kuis-kuis ya. Ya hanya dikenalkan tentang bagaimana Islam, bagaimana Muhammadiyah saja. Jadi ini tidak ada yang aneh gitu, tidak ada yang aneh, tidak ada yang sulit, sepanjang diikuti insya Allah nanti lulus ya, atau semua sesi diikuti. Dan karena memang ya sewajarnya tuh ya. Iya benar. Saudara itu kuliah di di Muhammadiyah, miliknya Perserikatan Muhammadiyah yang geraknya di dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Ya tentu saja semua mahasiswa harapannya ngerti tentang apa itu Islam, apa itu Muhammadiyah. Kalaupun ada mahasiswa UMS yang tidak muslim, tidak berarti kemudian harus jadi muslim gitu ya. Tetapi mereka tetap harus mengenal apa itu Islam, apa itu Muhammadiyah sebagai bagian dari sivitas akademika. Berarti semua mahasiswa baru hukumnya wajib untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Iya. Itu kan ilmu ya. Jadi ini bukan kaitannya dengan keyakinan. Bagi orang yang non muslim itu ini ilmu saja. Artinya supaya mereka sebagai bagian dari alumni UMS yang mengenal tentang Islam, mengenal tentang Muhammadiyah. Mungkin ada informasi-informasi terbaru apa Pak yang ada di Fakultas Hukum atau di universitas? Di Fakultas Hukum, di universitas saya kira UMS akan ada hajatan besar ya. Wah ini Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ya, besok ke-48 itu akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 November. Tahun ini ya Pak? Tahun ini ya, insya Allah ini sudah offline ya. Ini kita tinggal nunggu pimpinan pusat Muhammadiyah ketok palu apakah menghadirkan penggembira atau tidak. Kalau penggembiranya datang banyak, kalau peserta seminarnya sih mungkin ya tidak sampai 10.000 ya. Nah, kalau penggembiranya penggembira yang bisa jutaan ya, karena termasuk misalnya saja dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Makassar itu, apapun yang terjadi mau hadir sebagai penggembira ke sini. Bahkan sudah nyewa 2 kapal mau ke sini. Dari pimpinan wilayah lain seluruh Indonesia hampir semuanya sudah konfirmasi ke UMS ingin datang. Ya, ini event besarnya Muhammadiyah sudah ditunda 2 tahun gitu ya. Ini harapannya memang mereka kepingin lihat bagaimana megahnya Muktamar Muhammadiyah, ingin tahu Solo gitu ya. Itu lokasinya di mana itu? Nah, untuk untuk muktamarnya, tempat muktamar, sidang-sidang muktamar Muhammadiyah rencananya akan dilaksanakan di Edutorium UMS yang baru itu ya, yang kayak stadion. Megahnya katanya rumah-rumahnya sempat sampai sekarang bahkan ya jadi gedung termegah se-Jawa Tengah.
Ya coba aja dibandingkan dengan mana gitu. Yang punya gedung pertemuan dengan kapasitas 6 sampai 8 ribu, ya. Kalau Anda masuk ke dalam lantainya bagus AC gitu ya. juga ya Pak. AC, tempat duduk lingkar di di tribunnya juga mewah gitu ya. Kalau itu untuk sekarang coba sih lihat gedung yang kita miliki termasuk yang luar biasa gitu. Nah, kemudian untuk yang Muktamar Aisyah rencananya nanti akan di GOR. Di GOR Kampus 2. Oh, di GOR Kampus 2. Nanti ya GOR insya Allah mungkin dengar kabar mau direhab. Walaupun mungkin bukan rehab besar ya, supaya bisa menampung dan layak digunakan untuk Muktamar Aisyah. Nah, ini sedang dalam pembahasan itu pembukaannya mau di mana gitu. Menurut kabar-kabarnya termasuk bahkan Wali Kota Solo Mas Gibran itu sudah menawar-nawarkan dan berharap betul pembukanya nanti di stadion. Kemarin sudah survei Stadion Manahan. Dan nanti Stadion Manahan. Bahkan dulu kan memang rencananya begitu ya. Berarti kita sudah dalam tanda petik sudah sewa uang muka, termasuk untuk sewa muka nanti untuk mengamankan rumput itu supaya rumputnya tidak rusak, dan sudah bayar katanya berapa ratus kali juta. Mungkin ini terakhir dari Bapak, ada yang mau disampaikan ke teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum untuk teman-teman yang ada di yang menyaksikan. Jadi saya kira untuk mahasiswa Fakultas Hukum sekarang sumber informasi memang banyak ya, informasi seringkali diperoleh dari manapun. Ya. Tapi kalau ragu-ragu, tanyalah kepada yang kompeten. Nah, itu ya. Jadi supaya kita itu tidak terlalu percaya sama isu diedarkan, tetapi ternyata itu bukan informasi yang benar, hoax, atau mungkin informasi yang sudah diralat, sudah ditumpang gitu loh. Ya, benar. Nah, ini kan seringkali gitu ya. Ya, Pak, nggak tahu itu kalau kuliahnya sudah offline. Nah, kamu itu gimana nggak ngikuti perkembangan? Ya kalau mau tanya itu tanya misalnya saja tanya sama kamu ya, kamu sergap ke kampus, mungkin perkembangan kampus informasinya ngerti. Kalau tanya kepada orang yang nggak pernah datang ke kampus, sama aja. Ya mungkin dia tidak dapat informasi yang benar. Iya benar. Jadi kegiatan kemahasiswaan mungkin bisa tanya saya, gitu ya. Jadi kecuali tanya ke Ormawa, ketua-ketua Ormawa mungkin dia tahu. Kemudian tanya ke saya kalau di Fakultas Hukum. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas termasuk hibah-hibah, program PKM dan lain sebagainya di Instagram. Instagram Mawa UMS, mahasiswa UMS itu lengkap. Jadi setiap ada kegiatan yang ditawarkan, yang diselenggarakan termasuk prestasi-prestasi itu biasanya di-upload di situ. Ya, jadi nanti bisa lihat. Kemudian bisa juga tanya kalau informasi terkait dengan proses PBN dan lain sebagainya langsung ke TU kan bisa ya. Iya. Jadi di TU ada masing-masing, saya kira mahasiswa Fakultas Hukum sudah banyak yang punya kontaknya gitu ya. Dosen PA bisa, Kaprodi, Sekprodi bisa memberikan informasi. Artinya saya berharap bahwa mahasiswa itu kalau mencari informasi ke sumber yang tepat supaya tidak salah tangkap informasi. Itu. Dan saya kira banyaklah itu bisa dihubungi. Kita tidak termasuk yang orang-orang yang sulit-sulit untuk memberikan keterangan. Iya, benar. Ya toh? Ya. Baik untuk teman-teman Fakultas Hukum, mahasiswa Fakultas Hukum semuanya, ini adalah podcast kesejahteraan mahasiswa di mana nanti kedepannya dari teman-teman di sini tempat ini, wadah ini sebagai wadah informasi, wadah pengangkatan isu dan sistem kolaborasi nantinya yang akan kita berkolaborasi dengan nanti yang akan siapapun yang akan berkolaborasi dengan kita juga kita bahas di sini bareng-bareng. Jadi teman-teman apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa langsung komen di bawah, bisa juga di videonya di-share, di-like dan di komen, dan juga tetap stay tune di sosial medianya kami untuk nanti ada informasi-informasi lebih lanjut lagi. Jadi teman-teman semuanya tetap pantengin di sosial media kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.